Di balik sukses berbagai jantung pacu alias mesin mobil dengan output tenaga besar, ada cerita perjalanan sebuah perusahaan yang telah membuat namanya besar dalam sejarah otomotif. Salah satu perusahaan otomotif yang bakal gua bahas kali ini adalah Edelbrock. Nah, buat yang belum tahu nih, Edelbrock ini adalah perusahaan otomotif yang siap mengubah mobil American Muscle Car menjadi sesuatu yang lebih luar biasa karena dikenal sebagai produsen produk performa yang tinggi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja mesin kendaraan. Sekarang gua bakal ceritain seluk-beluk Edelbrock di Black Life Black Story Beyond the Garage. Edelbrock tidak hanya dikenal di dunia balap, tetapi juga memiliki pengaruh besar di dunia industri hot rod dan juga custom car. Produk-produk Edelbrock sering digunakan untuk memodifikasi mobil klasik dan juga custom sehingga mencapai performa tertinggi. Produknya meliputi intake manifold, head cylinder, karburator, dan juga produk-produk performa lainnya yang pastinya menjadi pilihan utama di kalangan para pembalap yang ingin meningkatkan kinerja dan juga performa mesin baik dalam ajang balap, drag, road race, dan juga NASCAR. Jangan cuma tahu namanya doang, tapi lo harus tahu juga nih sejarah dari Edelbrock. Edelbrock didirikan pada tahun 1938 di Los Angeles, California oleh pria bernama Vic Edelbrock SR. Pada awalnya, Edelbrock fokus pada pembuatan part mobil khususnya manifold intake dengan nama Slingshot yang mempunyai fungsi untuk memperbesar asupan udara dan juga kinerja mesin. Bisa dikatakan ini awal yang membuat perusahaan ini menjadi terkenal dan sangat populer di kalangan pencinta otomotif dan juga pembalap. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung cukup lama karena terjadi Perang Dunia Kedua. Banyak perusahaan otomotif yang mengalihkan produksinya dengan membuat perlengkapan militer dan bagian-bagian pesawat. Edelbrock Corporation juga ikut serta dalam memproduksi peralatan perang, memproduksi komponen khusus untuk pesawat dan juga kendaraan militer. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar perusahaan otomotif yang terlibat dalam produksi perang kembali mengalihkan fokusnya ke industri otomotif dan juga mengembangkan produk-produknya untuk konsumen, termasuk Edelbrock yang setelah perang kembali memfokuskan bisnisnya dalam memproduksi produk aftermarket untuk mobil. Tepatnya pada tahun 1952, Edelbrock ini meluncurkan manifold intake performance series yang sejak itu menjadi salah satu produk ikonik perusahaan tersebut dan menjadi sangat populer di kalangan penggemar otomotif dan juga pembalap. Performance series ini dirancang untuk meningkatkan performa mesin dengan meningkatkan aliran udara ke ruang bakar. Beberapa karakteristik yang dimiliki manifold intake performer Edelbrock pada periode tersebut yaitu desain dual plane, di mana saluran udara dibagian menjadi dua bagian untuk meningkatkan aliran udara pada berbagai rentang putaran mesin. Hal ini dapat memberikan daya ekstra pada putaran rendah dan juga menengah menggunakan material yang berkualitas tinggi. Desain performa tinggi. Performance series secara umum dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan memperbaiki aliran udara ke mesin. Selanjutnya, instalasi yang mudah. Produk-produk Edelbrock pada umumnya cenderung mudah diinstal. Dan juga demikian pula manifold intake performance pada tahun 1952, pertimbangan pemasangan yang mudah menjadi daya jual yang kuat bagi penggemar otomotif. Selanjutnya, pada tahun 1962, Vic Edelbrock SR meninggal karena sakit kanker di usia 49 tahun. Dan tahta perusahaan diteruskan oleh putranya yaitu Vic Edelbrock Jr. dan sekelompok karyawan setianya yang sebagian besar telah bekerja dengan Vic Edelbrock SR. Sejak awal, mereka tahu apa yang diperlukan untuk melanjutkan tradisi yang telah dimulai oleh Vic Edelbrock SR, di mana kepemimpinan baru ini, Edelbrock terus berkembang sebagai salah satu produsen aftermarket. Bahkan pada tahun 1960-an, Vic Edelbrock Jr. menjadi anggota pendiri dari SEMA bersama dengan Dan Moon dan juga Ed Iskandarian. Dalam dekade 1970 sampai dengan 1980, Edelbrock mulai memperluas produknya seperti pembuatan karburator, head cylinder, dan juga komponen-komponen lainnya untuk meningkatkan performa mesin. Di tahun 2000, Edelbrock terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk performa tinggi. Mereka menghasilkan berbagai produk termasuk intake manifold, cylinder heads, supercharger, exhaust system, dan juga komponen-komponen lainnya. Hingga saat ini, Edelbrock tetap menjadi perusahaan keluarga dengan keturunan Vic Edelbrock Jr. yang memimpin perusahaan keluarga. Edelbrock sangat berkomitmen untuk menjaga warisan perusahaan dan terus menghasilkan produk-produk kualitas tinggi untuk para penggemar otomotif.
Nah, itu dia Black Belt, sejarah dari Edelbrock sejak tahun 1938 sampai dengan sekarang. Edelbrock konsisten serta memiliki peran dalam terciptanya mesin-mesin muscle car Amerika dengan output tenaga hingga ratusan dan juga ribuan horsepower dengan berbagai inovasinya. Nah, buat Black Belts jangan sampai lupa nih buat like, komen, dan juga subscribe di YouTube channelnya Black Experience. Saya Iqbal Ramadan pamit, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Wuhu!